Di video kali ini kita akan bahas Oppo A53 dan Oppo A54, khususnya di segmen tes speed dan tes kamera. Jadi untuk tes kameranya kita bakalan nguji kamera autonya, juga sekaligus sebagai kamera utamanya, dan kamera makro juga kamera timelapse-nya. Seberapa jauh kapasitas digital zoom dari Oppo A53 dan Oppo A54 ini? Mari kita cari tahu bersama di video kali ini. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk selalu dapat pemberitahuan dari channel BTS Game Mobile. Ya, kita langsung masuk dulu ke test speed. Jadi di test speed ini saya nggak bakalan banyak ngomong, jadi silahkan langsung dinikmatin saja bagaimana test speed yang kita lakukan. Check this out.
spesifikasi yang dipakai dari kedua handphone ini. Kebetulan dua-duanya ini pakai triple kamera dengan kamera utama sebesar 13 megapiksel dan dua kamera lainnya depth sensor dan makro kamera sebesar 2 megapiksel. Ya, hari ini kita bakal ngetes kamera lagi. Kali ini yang jadi sasaran kita adalah Oppo A53 dan Oppo A54 yang masing-masing punya kualitas kamera 13 megapiksel ditenagai dengan P35 dan Snapdragon 460. Itu untuk A54 dan A53. Jadi seperti apa hasilnya? Mari kita gas langsung di sini, di sekitar area sini. Yuk. Jadi mari kita bahas di sini. Mana yang terbaik? Semua pasti setuju kalau yang terbaik diantaranya adalah Oppo A53 dengan detail warna yang lebih kuat, juga saturasi yang lebih tajam dibandingkan dengan Oppo A54. Bagaimana dengan kualitas kamera ketika dipakai dalam kondisi yang sangat terang? Sebuah pertanyaan yang sangat bagus dan sangat menarik diajukan oleh teman-teman semua. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit mengenai dynamic range-nya, si Oppo A53 ini sedikit lebih unggul dibandingkan Oppo A54. Kenapa? Karena dia bisa nangkep cahaya biru dengan lebih detail dibandingkan dengan yang ditangkap oleh A54. Oke, saya kasih waktu untuk beberapa saat untuk diperhatikan. Perlu digarisbawahi adalah apa yang saya sampaikan adalah menurut gambaran saya pribadi. Jadi barangkali teman-teman punya pandangan yang lainnya, itu saya bakal menerimanya. Jadi nggak ada masalah sedikit pun. Untuk hasil digital zoomnya maksimal si Oppo A53 ini bisa 6 kali digital zoom, sedangkan si Oppo A54 hanya sampai maksimal di 5 kali. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil sebelumnya, masih cenderung lebih kuat si A53. Meskipun barangkali ada yang lebih menyukai warna dasar dari A54, dan ini balik ke personalnya masing-masing. Secara pribadi saya memilih A53, tapi untuk warna memang saya suka dengan yang dasar dari Oppo A54. Kita lanjut untuk model video di kamera belakang sebesar 13 megapiksel. Ada angin. Saya nenek kita mau mendet kabari buat anu sekolah nih. Gambarnya apa sing ngisor? Mengenai hasilnya, teman-teman sudah bisa menilainya sendiri. Si Oppo A53 cenderung lebih stabil dengan warna yang lebih konsisten dibandingkan dengan Oppo A54 yang kadang-kadang berubah dengan kontur cahaya yang kadang-kadang berubah juga. Maksud saya exposure-nya kadang naik kadang turun, dan ini lebih jauh agak mendingan si Oppo A53. Ketika dipakai di cahaya yang terang, ternyata masih Oppo A53 yang masih menguasai keadaan. Dia bisa nangkap exposure yang lebih detail, lebih bijak, dan menghasilkan cahaya biru yang lebih menawan dibandingkan dengan Oppo A54 yang menurut saya agak terlalu pucat dibandingkan dengan Oppo A53. Tetapi untuk kualitas zoomnya, Oppo A54 ini cenderung lebih oke. Dia lebih jelas detail tulisan yang dipakai dibandingkan dengan Oppo A53 yang agak ngeblur dipakai buat ngezoomnya. Jadi memang kita coba untuk maksimal zoom, si Oppo A54 dipakai 5 kali zoom, si Oppo A53 kita pakai di 6 kali zoom. Hasilnya ternyata lebih baik si Oppo A54. Nah, kita sekarang masuk di kamera selfie. Di kamera selfie ini resolusinya 16 megapiksel. Masing-masing si Oppo A54 kita bisa maksimal di 1080p pada 30 fps, sedangkan Oppo A53 hanya 720p di 30 fps. Oke, merekam video dengan resolusi 720p pada A53 dan 1080p pada A54 masing-masing pada 30 fps. Dengan dynamic range yang lumayan kurang bagus ya menurut saya. Jadi di sekitar sini exposure-nya kurang bagus, coba kita arahkan ke yang lain. Kalau pencahayaannya kita mainkan di awan, jadinya saya terlihat sangat gelap. Tapi kalau pas pencahayaannya saya fokuskan di wajah saya,
jadinya terlalu terang. Jadi tapi kalau misalkan di situasi yang lainnya masih tetap sama ternyata. Tapi kalau masalah pergerakan nampaknya lumayan smooth. Hasilnya teman-teman bisa menyaksikan sendiri, tapi kalau saya boleh diizinkan untuk menilai, saya cenderung lebih suka hasilnya yang dipakai si Oppo A54. Kenapa? Karena dia warnanya lebih natural dibandingkan dengan si Oppo A53. Tetapi kalau misalkan masalah exposure, keduanya tidak bisa diandalkan. Semua overexposure, cahaya di atas langit yang saya tunjukkan itu semuanya putih terang, tidak ada gradasi-gradasi warna perbedaan dari awan maupun di langitnya. Begitu pula ketika kita ubah ke titik fokusnya. Kalau kita ubah titik fokusnya, si Oppo A54 dan Oppo A53 ini sama-sama yang belum bisa menghasilkan gambar secara optimal. Dan kalau misalnya kita buat pergerakan yang cukup ekstrim, tentu hasilnya juga bakalan nggak begitu bagus. Tapi secara pribadi, saya lebih pilih Oppo A54 untuk kamera selfie-nya. Untuk mode potretnya, si Oppo A54 dan Oppo A53 ini masing-masing menggunakan atau menghasilkan efek bokeh yang lumayan cantik ya. Bedanya paling kalau misalkan kita perhatikan lagi di belakang sana, ujung cahayanya yang masuk itu lebih kuat si Oppo A53, jadinya kayak terlalu terang bagi saya. Cuman secara hasil blurnya itu memang saya suka banget dengan yang dipakai si Oppo A53 karena efek beauty-nya nggak terlalu jauh ke dalam sehingga mengubah warna kulit dasar saya, tetapi dia menghasilkan warna yang masih cukup natural. Si Oppo A53 juga ternyata lebih detail untuk efek blurnya dibandingkan dengan Oppo A54. Nah, kabar baiknya si Oppo A54 dan Oppo A53 ini sudah bisa digunakan untuk selfie timelapse dan hasilnya seperti yang teman-teman saksikan sekarang. Saya masih cenderung suka dengan yang dihasilkan oleh Oppo A53. Dynamic range-nya dia masih tetap bagus dengan warna langit dan awan yang sangat cerah sekali dengan gradasi warna yang cukup menawan. Memang kalau misalkan kita perhatikan lagi, cahayanya lebih terang banget si Oppo A54, tetapi secara hasil keseluruhan saya memilih Oppo A53. Gak tahu kalau misalkan teman-teman lebih pilih yang mana. Nah, kita lanjutkan untuk mode potret dari kamera belakangnya, si Oppo A54 dan Oppo A53. Masing-masing mendapatkan hasil yang signifikan bagus. Menurut saya agak berimbang, tetapi secara sekilas tentu kita akan memilih Oppo A54 untuk kamera bokehnya alias kamera potretnya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita perhatikan lagi, jarak jangkauannya si Oppo A54 ini bisa agak jauh dari objeknya dibandingkan dengan si Oppo A53 yang kita harus mendekat dari objeknya. Mungkin kurang lebih jaraknya 1 meter hingga 1,5 meter. Kalau lebih dari itu bakalan susah banget untuk ngedapetin bokeh yang lumayan bagus. Tetapi secara hasil keseluruhan keduanya bagus. Saya memilih keduanya. Secara dynamic range-nya saya memilih si Oppo A53, tetapi secara warna saya suka dengan yang dihasilkan dari Oppo A54. Dia lebih jelas, lebih terang, lebih mantap. Nah, kita sekarang masuk ke kamera makronya. Salah satu pertanyaan saya yang mungkin jadi pertanyaan beberapa teman-teman juga. Sebetulnya apa fungsi dari kamera makro di sebuah handphone? Kenapa? Karena kalau misalkan saya perhatikan ketika saya memotret satu objek yang sama dengan mode makro dan mode autonya, ternyata hasilnya malah cenderung lebih bagus pakai mode auto. Jadi kalau misalkan kita mau pakai detail-detail yang lebih khusus, kayaknya kayak nggak perlu gitu loh. Ini menurut saya pribadi ya, nggak tahu kalau misalnya teman-teman memang suka banget dengan mode makro yang dipakai di sebuah handphone. Tapi menurut saya pribadi, saya lebih memilih pakai kamera auto saja untuk memotret sebuah objek yang detail. Meskipun barangkali detailnya bakalan berbeda dengan yang detail dihasilkan dari kamera makro. Tapi meski begitu, mengenai hasil saya tetap lebih memilih hasil yang dipakai dari Oppo A53. Dia lebih detail, lebih terang, warnanya lebih cakep dibandingkan dengan Oppo A54. Begitu pula kalau misalkan kita pakai mode auto untuk ngambil gambar si bunga ini, gambar yang dihasilkan dia cenderung lebih kuat si Oppo A53 dengan detail yang lebih mantap, bahkan di layar belakangnya kayak terlihat ngeblur banget. Nah, ini sekarang giliran untuk kamera selfie di kamera autonya. Di resolusi 16 megapiksel ini kalau dibuat selfie ternyata hasilnya juga cukup bagus, terutama untuk si Oppo A54. Dia warnanya ke kulit itu lebih natural dibandingkan dengan Oppo A53. Jadi keduanya ini memang kadang-kadang terjadi tumpang tindih ya, kadang lebih baik si Oppo A54 tapi kadang-kadang juga terlalu sering baik si Oppo A53. Dan ini kembali kepada pilihannya masing-masing teman-teman. Kira-kira pada lebih suka yang mana? Lebih menarik yang mana? Si Oppo A54 atau A53? Karena secara basicnya keduanya sama. Yang membedakan dasarnya adalah prosesor yang dipakai dari keduanya. Karena mengenai baterai dan segala sesuatunya, jeroan-jeroan yang dipakai itu hampir sama.
Bagaimana menurut kalian? Barangkali ada sedikit rasa kurang puas, jadi kita uji lagi sekali lagi mengenai kamera selfie-nya. Jadi setelah kita perhatikan lagi, kita uji sekali lagi kamera selfie-nya, terutama di video selfie 1080p dan 720p pada masing-masing 30 fps ini, hasilnya lebih baik si Oppo A54. Cahayanya dia lebih bagus, lebih stabil dibandingkan dengan Oppo A53 yang exposure-nya naik turun. Dan ini tentu tergantung bagaimana cara kita mengambilnya, juga dengan cara apa, dan yang terakhir adalah cuaca di kondisi yang seperti apa, karena semuanya itu bakal mempengaruhi hasil yang kita dapatkan baik dari kamera profesional maupun kamera handphone, termasuk A53 dan A54 dari Oppo ini. Oh ya, satu lagi informasi yang mungkin teman-teman butuhkan adalah si Oppo A54 ini sudah disematkan mode slow motion di 1080p pada 30 fps. Hasilnya juga lumayan bagus ya, konsisten untuk slow mo terus menerus karena ya 30 fps. Kalau misalkan 90 fps biasanya ada jeda tertentu baru dimaksimalkan di detik tertentu juga. Nah, kalau 1080p pada 30 fps ini biasanya keseluruhan bakalan di slow motion. Hasilnya tidak terlalu mengecewakan, cukup stabil dengan bantuan tripod. Oke teman-teman, jadi sekian dulu video kali ini mengenai Oppo A54 dan Oppo A53 tes speed dan tes kamera. Menurut kalian lebih baik mana? Si Oppo A53 dengan Snapdragon 460 atau Oppo A54 dengan P35-nya? Masing-masing memberikan kamera 13 megapiksel dan juga memberikan baterai yang cukup besar dengan pengecasan yang hampir sama. Jadi keputusan ada di tangan kalian. Selisih harganya hanya sekitar 500 ribuan saja. Jadi pilihlah dengan bijak. Saya Tur Bijaksana, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Boom boom boom.